Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya atau baru masuk di kampus tujuannya masing-masing. Kembali lagi di cerita dosen episode 13 yang udah hampir berapa ya? Hampir 1 bulan mungkin rehat karena saya ikut beberapa pelatihan. Kemudian ada kesibukan sebagai dosen yang tidak dapat ditinggalkan. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang wajib diketahui oleh para mahasiswa baru Politeknik. Yang pertama, yang wajib diketahui oleh mahasiswa baru di Politeknik adalah sistem belajar atau sistem perkuliahan di perguruan tinggi vokasi. Apabila kita baru pertama kali atau baru kuliah di sebuah kampus, kita harus mengetahui sistem perkuliahan di sebuah kampus tersebut. Yang pertama yang harus kalian cari tahu adalah bagaimana kurikulum yang akan kalian tempuh selama 3 tahun untuk D3 atau 4 tahun untuk S1 dan D4. Artinya kalian harus tahu mata kuliah apa sih yang akan saya dapat di semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk yang bagian D3. Mengapa penting mengetahui kurikulum di sebuah institusi atau di sebuah program studi? Agar kalian tahu apa ilmu atau kemampuan atau kompetensi yang akan kalian dapatkan. Jangan sampai kalian tidak mengetahui apa itu kurikulum dan apa yang akan kalian pelajarin ketika kalian kuliah di kampus tersebut. Untuk poin yang kedua, kalian juga harus mengetahui apa itu KRS atau KRS dan KHS. Kalau KRS adalah kartu rencana studi atau mata kuliah apa yang akan kita ambil pada semester ini, sedangkan KHS adalah kartu hasil studi yang kita dapatkan di akhir semester. Kemudian kita akan sering mendengar dengan kata IPK. Apa sih IPK? IPK adalah indeks prediktif kumulatif atau nilai-nilai yang kita dapatkan dalam satu semester. Itu disebut IPS atau indeks prestasi semester. Tapi kalau IPK adalah kumulatif dari semua semester. Apabila saya saat ini kuliah di jurusan D3 Teknik Mesin, dan saya setelah kuliah selama 2 tahun 4 semester, maka saya akan mendapatkan IPK atau nilai kumulatif selama 4 semester tersebut yang digabungkan 4 semester tersebut. Tapi apabila ada yang bertanya, berapa sih IPS kamu di semester 1? Nah, kalau IPS adalah nilai yang kita dapat di semester tersebut. Umumnya saat ini di satu semester maksimal seorang mahasiswa akan menempuh 24 SKS. Itu yang saya ketahui ya, yang paling banyak. Sehingga apabila di dalam satu semester awal itu 24 SKS, dikalikan aja sampai semester 5 atau semester 7 ya untuk bagian S1. Kemudian ditambah dengan nilai PKL dan tugas akhir. Kemudian yang harus kita ketahui ketika kita pertama kali kuliah akan sangat berbeda dengan ketika kita SMA atau SMK. Kalau di SMA dan SMK mungkin kita akan lebih kaku masuknya ya. Kuliah jam segitu, selesai jam segitu. Misalnya masuknya jam 8 sampai jam 10, kita harus standby saja di kelas untuk belajar atau menunggu guru. Ketika guru nggak masuk, tidak masuk. Nah, beda dengan kuliah. Ketika kita kuliah, kita harus aktif bertanya kepada bapak ibu dosen kita. Terutama yang diamanahkan menjadi ketua kelas atau ketua tingkat. Ibu, bapak dosen, maaf, apakah hari ini kita masuk perkuliahan? Karena kadang-kadang bapak ibu dosen ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kadang-kadang dia memberi tugas atau materi yang harus dipelajarin oleh si mahasiswa. Kemudian di sistem pembelajaran di kampus, mahasiswa tidak boleh menunggu ilmu hanya dari dosen. Karena yang kalian dapatkan hanya ilmu yang ilmu yang sekarang sudah berkembang secara luas. Artinya kalian bisa membaca jurnal-jurnal, membaca buku, kemudian juga kalian wajib juga menonton materi atau seminar-seminar yang berhubungan dengan pakar keilmuan kalian atau program studi yang kalian saat ini tempuh. Karena saya ingat waktu saya kuliah dulu S2,
saya sudah membaca kurikulum yang akan saya dapatkan per semester atau mata kuliah apa saja yang akan saya dapatkan, kemudian saya bergerak ke apa ya dulu, ke pasar di sekitar Taman Pintar kalau di Jogja, sehingga saya membeli buku materi yang mungkin akan diajarkan pada semester itu. Artinya walaupun buku itu tidak sama, pengarangnya berbeda, tapi judulnya sama, saya mempunyai referensi baru ketika perkuliahan dimulai. Jadi ketika kuliah, dosen menjelaskan materi, setidaknya saya sudah apa ya, mengetahui sedikit lah tentang apa yang akan dijelaskan oleh dosen. Kemudian terkait dengan kultur perkuliahan, kalau di Politeknik yang harus dikedepankan adalah bagaimana sikap industri dan kedisiplinan kita sebagai mahasiswa. Jadi apabila kita di mahasiswa, sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa baru, kita harus hadir tepat waktu. Kita harus menyimak materi dan kompetensi yang diberikan oleh dosen secara dengan seksama dan secara serius. Jadi kadang-kadang ada beberapa dosen yang memang suka tersinggung apabila dia sedang bicara atau sedang menjelaskan tapi mahasiswanya malah terkesan tidak mendengarkan. Dan ada juga dosen yang paling tidak suka misalnya mahasiswanya tidak tepat waktu. Nah, saya termasuk yang paling tidak suka mahasiswa saya datang dengan tidak tepat waktu, karena bagi saya ketepat waktu dan tanggung jawab itu sangat penting ya, itu kalau di kelas yang saya ampu. Kemudian yang harus diketahui bagi mahasiswa baru harus mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi ketika pertama kali masuk kuliah, kita akan ditawarkan oleh kakak tingkat kita dengan banyak organisasi dan banyak UKM atau unit kreativitas mahasiswa atau kegiatan mahasiswa. Jadi kita harus memilih kompetensi, baik itu lomba atau kompetisi, perlombaan ataukah organisasi yang memang cocok untuk jiwa kita. Mungkin bagus untuk mencoba masuk 1 atau 2 bahkan 3 organisasi, kemudian kita nanti fokus ke satu organisasi yang mana kita paling nyaman, dengan tujuan organisasi tersebut dan bagaimana kita nyaman dengan anggota atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Kalian bebas memilih organisasi, kemudian kalian wajib mengembangkan diri atau potensi kalian. Karena banyak yang bilang bahwa masa yang paling indah adalah masa saat SMA ya. Karena saat kuliah kita di saat kuliah kita akan sangat fokus dengan tujuan dan impian kita masing-masing. Tapi kalau saat SMA kita ya itulah sangat ceria gitu ya. Ceria bermain, kumpul-kumpul. Di kuliah bisa juga kumpul-kumpul, tapi kadang-kadang kita harus mampu memilih teman yang baik atau teman yang memang cocok untuk menunjang karir kita ke depan. Kemudian yang harus kita ketahui, yang ketiga, ketika kita menjadi mahasiswa baru adalah kita harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan berupa pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa yang kuliah di kampus vokasi. Saat ini banyak pelatihan-pelatihan yang gratis ya. Misalnya ada pelatihan menggambar Autodesk Inventor gratis selama 3 hari, atau pelatihan K3 misalnya, atau pelatihan mesin pneumatik hidrolik yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Itu kalian ya saya sarankan untuk ikut kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun ketika kita banyak menerima informasi, kita banyak ikut kegiatan-kegiatan sejenis seminar seperti itu, kita akan mempunyai kompetensi tambahan yang tidak diajarkan oleh dosen. Itu sangat penting. Yang keempat yang harus kalian pahamin bagi maba, ketika kita masuk perkuliahan, kita harus memahami karakter dosen dan teman-teman kita. Itu yang keempat yang paling penting. Karena apabila kita tidak tahu karakter dosen kita akan sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri. Contoh yang paling mudah, kita harus bertanya kepada kakak tingkat kita tentang kompetensi dan bagaimana dosen tersebut di kelas. Kakak tingkat, bagaimana cara menghadapi dosen ini? Coba ceritakan sedikit tentang dosen-dosen yang ada di jurusan kita. Misalnya bagaimana, apa sih yang mereka lihat dari kita dan bagaimana biar mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu yang harus kita tahu dari para dosen kita. Kemudian kita juga harus belajar dengan teman-teman bagaimana beradaptasi dengan baik sama teman. Karena kita ketahui di kuliah ataupun di kerja kita akan banyak ya ketemu teman-teman yang misalnya ingin menghambat kita, atau teman-teman yang mensupport kita,
atau bahkan teman-teman yang tidak peduli dengan kita itu akan banyak kita ketemui di kampus kita masing-masing. Sehingga yang harus kita lakukan, jangan pernah kalah dengan situasi seperti itu. Tunjukkan bahwa kita mampu, tunjukkan bahwa kita berjuang untuk sukses, itu yang penting ya. Yang kelima yang harus diketahui untuk maba adalah maba harus terbiasa dengan jurnal-jurnal atau karya tulis ilmiah, membuat laporan praktek karya tulis ilmiah, membuat tugas mensitasi atau membuat referensi harus dengan standar-standar karya ilmiah atau no plagiat, atau kita tidak bisa mengcopy paste asal saja. Kemudian tugas akhir kita harus terpaku dengan yang namanya dengan tata tulis karya tulis ilmiah, sehingga kita harus terbiasa untuk melakukan atau membaca buku-buku atau jurnal-jurnal yang ilmiah. Apabila kita sudah terbiasa, maka nanti ketika kita ketemu dengan tugas-tugas yang sejenis yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah yang baku, kita dapat mengikuti prosedur sesuai dengan apa yang diharapkan dosen. Yang keenam yang harus diketahui oleh maba harus memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan kuliahnya. Di semester 1 dan semester 2 adalah masa pembentukan sebuah karakter maba. Jadi ketika kita pertama masuk, kita akan banyak bertemu baik secara kesesuaian atau ketidaksesuaian di lingkungan kampus tersebut. Sehingga yang harus kita lakukan, kita memilih, kita harus menerima dan mengikuti atau kita melawan, tapi dengan dasar-dasar yang penting. Artinya ketika kita menjadi mahasiswa, ketika semester 1 apabila kita tidak nyaman di sebuah jurusan itu atau program studi tersebut, kita masih mempunyai peluang di tahun depan untuk pindah kampus. Jadi coba dulu 1 tahun, kalau memang tidak cocok pindah ke kampus lain atau ke jurusan atau program studi lain. Tapi apabila kita memang cocok dan merasa mampu bertahan dan mampu, inilah passion kita bertahan di situ, kemudian kita berjuang juga di situ. Jadi apabila 6 tips tersebut para mahasiswa baru, terutama mahasiswa politeknik atau vokasi, mencoba untuk mengikuti saran tersebut, saya rasa kalian mampu beradaptasi dengan cepat dan dengan optimal. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Saya harap kita dapat bersama-sama mengembangkan diri kemudian terus maju. Di minggu kemarin saya sempat pelatihan di restoran Singapura, ada undangan pelatihan, kemudian saya berangkat tentang 4.0 tentang pembelajaran otomasi. Di situ saya banyak melihat banyak pengetahuan lah ketika saya melihat kultur pendidikan yang ada di Singapura ya. Jadi di situ memang sudah serba maju, sudah serba artifisial. Apa yang tidak ada mungkin bisa mereka buat. Jadi mereka sangat sangat menghargai waktu, menghargai ilmu, kemudian memiliki daya saing yang sangat tinggi saya lihat. Sehingga banyak orang di situ memang fokus bekerja, kemudian jangan harap kita sering melihat orang yang tepat waktu ya, di situ sangat tepat waktu malah. Kemudian di situ juga sangat humanis. Jadi kaum disabilitas, kemudian fasilitas-fasilitas umum sangat menunjang dan sangat nyaman menurut saya. Mungkin itu dari saya. Suatu saat saya berharap saya bisa terus melakukan pelatihan, banyak tempat pelatihan baru. Kemudian saya ingin menceritakan banyak kepada mahasiswa saya bahwa kita harus banyak belajar dan mengambil nilai positif dari negara-negara lain yang memang sudah maju dan sudah berkembang. Apabila kita ikutin itu, setidaknya diri kita maju. Sehingga apabila kita mempunyai niat dan cara pandang yang luas, kita akan dapat mengembangkan potensi kita dengan lebih optimal. Terima kasih, selamat malam. Semoga yang sedang kuliah di akhir dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhirnya, dan kepada para mahasiswa baru dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menemukan jati dirinya menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.